Kenapa yang penyidikan itu dimulai lagi dari awal oleh Polda? Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja yang 31 jam? Kita punya logika dong. Ya, punya logika 31 jam dan itu berderet-deret. Itu si kakeknya, tantenya, ibunya kalau dengar orang disiksa, rambutnya dibakar, gembok di ini, kan udah ngucur-ngucur, udah dokter udah beredar datang-datang dah, langsung dioperasi. Kasus kematian Vina Cirebon dan juga Egy masih aja berlanjut, guys. Belum ada titik terangnya, belum ada keputusan resmi dari kepolisian apakah kasus kematian Vina dan juga Egy di tahun 2016 yang lalu itu kecelakaan atau benar-benar pembunuhan dan juga pemerkosaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih menunggu ya guys ya, masih menunggu seperti apa sih nanti keputusan dari sidang PK peninjauan kembali ke semua terpidana kasus Vina Cirebon, apakah diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak, kita semua masih menunggu. Dan tentunya kita juga menunggu keputusan dari kepolisian yaitu Polri yang sudah menerjunkan tim khusus untuk mengusut kematian kasus Vina Cirebon ini. Kenapa Polri sampai menurunkan tim sus? Karena ada dugaan-dugaan adanya BAP rekayasa, ada rekayasa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan oleh para terpidana, kemudian adanya penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh para terpidana kasus Vina yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Seperti apa keputusan hasil dari kepolisian, tentunya kita semua masih juga menunggu. Sampai sekarang pun belum ada. Bahkan kemarin yang sempat viral lagi yaitu yang dibahas itu masalah DPO. Masalah DPO pun juga masih simpang siur. Polda Jawa Barat telah menentukan merilis DPO yang kemarin dikupas tuntas oleh Bang Azmi dan juga Pak Ugrosino. Yang mana DPO itu ya banyak kejanggalan juga menurut pandangan Bang Azmi, yang mana Bang Azmi adalah sebagai orang yang ahli dalam bidang pidana. Namun yang sangat unik sekali yaitu apa ya, komentar-komentar yang dilayangkan oleh Elia Syarif selaku pengacara atau penasihat hukum atau kuasa hukum dari Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawannya. Kawan-kawannya sampai dia ada Aep, nggak tahu kawannya apa tidak ya, pokoknya Rudiana dan juga orang itulah. Jadi Elia Syarif tetap sampai sekarang membantah tuduhan-tuduhan dari para terpidana yang mereka menyatakan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga oknum kepolisian ketika tahun 2016 yang lalu, mulai dari pengamanan atau penangkapan, ya tahu juga sih, pengamanan, penangkapan. Nah sekarang terserah teman-teman lah pilih bahasa yang mana. Mulai dari penangkapan, kemudian diinterogasi, bahkan dari situ ya banyak pengakuan dari terpidana yang disiksa dan sebagainya. Bahkan BAP pun itu mereka tidak tahu, nggak pernah di BAP. Nggak pernah di BAP, tiba-tiba itu BAP sudah jadi, tinggal disuruh tanda tangan sama-sama. Akan tetapi semuanya itu apa yang disampaikan oleh para terpidana itu dibantah, terus dibantah oleh Elia Syarif. Sampai sekarang pun Elia Syarif tetap masih membantah tidak adanya yang namanya penyiksaan. Tidak ada guys, menurut Elia Syarif. Berarti Elia Syarif ini kan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, jadi otomatis yang membela Rudiana itu wajar. Bahkan sebelum Elia Syarif ini
menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana pun kan waktu menjadi tim pencari fakta pun ya juga emang statementnya membela Rudiana terus kan. Jadi ya hal-hal yang wajar aja sih. Apalagi lebih-lebih sekarang menjadi kuasa hukumnya Ibtu Rudiana. Kenapa yang penyidikan itu dimulai lagi dari awal oleh Polda? Ngapain nggak ada penyidik Polda yang dinyatakan menyiksa? Kenapa Cirebon aja yang 31 jam? Kita punya logika dong. Logika. Ya, punya logika 31 jam dan itu berderet-deret. Itu si kakeknya, tantenya, ibunya kalau dengar orang disiksa, rambutnya dibakar, gembok di ini, kan udah ngucur-ngucur. Udah dokter udah beredar datang-datang dah. Langsung dioperasi sementara. Bisa terjadi BAP atau tidak? Polres Cirebon tidak lagi memegang itu. Jadi dia hanya memegangnya, saya ulangi lagi, 31 jam. Selebihnya tanggal 2 sudah dipindahkan ke Polda Jabar. Nah itu tadi guys komentar dari Elyas Syarif ya. Meskipun sedikit tapi sudah tahu lah arahnya kemana. Intinya arahnya ya pokoknya tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga mereka semua. Tidak ada. Beliau dengan tegas membantah. Bahkan pakai logika dong. Pakai logika ya itu sih nggak apa-apa sih ya. Intinya teman-teman ini hak Elyas Syarif ya, hak Elyas Syarif untuk membela Ibtu Rudiana itu hak beliau, benar, nggak ada, kita nggak bisa menyalahkan. Karena apa? Elyas Syarif memang menjadi kuasa kan, dipintain kuasa oleh Ibtu Rudiana untuk membela Rudiana. Jadi ya wajar-wajar saja kalau Elyas Syarif menyatakan tidak adanya penyiksaan, tidak adanya rekayasa. Jadi murni ke-7 terpidana ke-8 ya, semuanya itu adalah mereka adalah pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan. Yang jadi pertanyaan, DPO-nya kemana guys? DPO-nya terus kemana? Padahal DPO ini kan menjadi pelaku utama nih. Pertanyaannya di situ. Yang sekarang menjadi terpidana itu apa ya, pelaku-pelaku cadangan lah bukan utama, pelaku-pelaku cadangan. Sekarang pelaku utamanya masih DPO sampai sekarang nggak ketangkep-tangkep. Kemana mereka? Apakah tidak ada atau DPO-nya ada nggak, belum tertangkap, atau emang DPO-nya benar-benar fiktif? Nah itulah maka terjadi kejanggalan, banyak kejanggalan. Jadi intinya teman-teman untuk memahami komentar dari Elyas Syarif tadi nggak perlu dengan emosi. Itu memang sudah hak dan sudah kewajiban beliau. Yang penting intinya baik Elyas Syarif yang menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana jelas membela Ibtu Rudiana dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Sebaliknya dari mungkin Bang Oto Hasibuan, Bang Judan dan sebagainya, mereka ya pasti membela para terpidana, karena mereka menjadi penasihat hukum dari semua terpidana. Masing-masing menjadi apa ya, punya kewajiban untuk membela kliennya masing-masing, punya bukti masing-masing. Adapun keputusannya itu nanti ya terserah seperti apa kan. Kalau sudah ada keputusan ya sudah kita terima dengan lapang dada. Yang penting keputusan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.